Kita telah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia, Virgi. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Fajri. Ya, Virgi, hingga saat ini ada berapa banyak informasi dan juga siapa saja warga negara Indonesia yang terdampak operasi migrasi Presiden Trump? VOA mengonfirmasi seorang pria WNI yang sudah melakukan wajib lapor ke imigrasi sejak 2009 saat ini ditahan di Pusat Penahanan Imigrasi Moshannon Valley, Pennsylvania. Sementara seorang WNI lain dikonfirmasi ditahan di negara bagian South Carolina dan dipindahkan ke Georgia untuk proses peradilan. Saat ini tidak diketahui secara pasti berapa banyak jumlah WNI tanpa dokumen di AS. WNI yang tinggal di Amerika memang disarankan untuk melaporkan diri ke konsulat atau kedutaan wilayah kerja domisili, namun tak sedikit yang tidak melakukan lapor diri tersebut sehingga sulit untuk pihak KBRI maupun juga KJRI untuk melacak keberadaan juga status keimigrasian mereka. Kita ambil contoh salah satunya KJRI dengan wilayah kerja New York ya, yang meliputi wilayah New York dan juga Philadelphia, salah satu kantong terbesar untuk diaspora Indonesia. Ini mereka mencatat ada 30.000 WNI yang melaporkan diri ke sistem KJRI New York. Dan dari angka tersebut, KJRI New York memperkirakan angka sebenarnya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Dan sebagian di antaranya adalah WNI yang tidak punya izin untuk tinggal di Amerika Serikat. Fajri. Sebenarnya seberapa luas ini dampak dari impres Presiden Trump pada komunitas imigran di Amerika Serikat? Ya, sedikitnya 7.400 orang dalam 9 hari, ini dari data yang dipaparkan dari Immigration and Custom Enforcement atau ICE, Badan Federal Penegakan Perbatasan dan Imigrasi AS itu sudah ditangkap ya, 7.400 dalam 9 hari. Mereka menyebut yang ditangkap ini adalah para imigran tanpa dokumen, tidak punya izin tinggal, atau yang punya catatan kasus kriminal. Ini yang jadi target utama Impres Donald Trump yang memang juga sesuai dengan janji kampanyenya bahwa ia akan melakukan deportasi massal. Ada kepanikan dalam komunitas imigran, termasuk bagi mereka yang punya izin tinggal. Kekhawatiran ini biasanya datang jadi jika mereka jadi sasaran tangkap misalnya, atau juga ada impres Trump yang lain yang menyatakan bahwa akan mencabut birthright citizen atau hak kewarganegaraan bagi mereka yang lahir di Amerika. Ini tentunya diikuti dengan protes di sejumlah kota dan juga upaya-upaya dari LSM untuk mengedukasi warga terkait hak-hak hukum, terutama tentang kasus atau isu imigrasi mereka. Selain itu, wacana untuk menahan para imigran dengan kasus hukum di Teluk Guantanamo ini dipenuhi dengan diberangkatkannya 10 orang yang disebut oleh pejabat AS sebagai imigran ilegal yang sangat berbahaya ke fasilitas penahanan Teluk Guantanamo. Sementara ke sejumlah negara lain, penerbangan deportasi seperti ke India ini telah mendarat. Di Amerika Serikat sendiri, bagi di dalam warga Amerika dan juga pemilih Amerika, isu keimigrasian ini termasuk salah satu yang paling terpolarisasi dan paling kontroversial dan menarik kedua kubu dengan retorikanya masing-masing tergantung dari partai mana yang mereka dukung selama pemilu tersebut. Fajri. Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih, selamat kembali bertugas.